Ketika ada yang share kebaikan gitu ya, atau menyampaikan nasihat atau reminder, pengingat yang sumbernya dari syariat agama tentunya, maka cara pandang kita itu harusnya teduh, merasa diuntungkan, merasa dienakan, karena apa, ada sesuatu manfaat yang bisa kita ambil. Tapi ada sebagian kaum atau orang-orang yang ketika melihat orang menyampaikan kebaikan, seperti harus sempurna. Ketika menyampaikan ilmu, maka selama itu sahih, selama itu memang dari ajaran Islam yang benar, ya maka jangan melihat orang yang menyampaikan kebenaran itu atau kebaikan itu seperti seolah-olah harus suci. Orang ngomong benar di satu sisi ini, tetapi misalkan dia melakukan, nggak ngomong nih, melakukan hal yang lain, tetapi salah di mata agama, maka nggak ujuk-ujuk langsung kita pukul rata, oh nih orang nggak benar lah. Itu mau dianggap apa kebaikannya yang kita tahu sebelumnya? Jadi memandang orang itu kalau nggak mau punya penyakit hati, apalagi puncaknya sampai sombong, yaitu dengan menolak kebenaran, atau juga bisa dengan merendahkan orang lain, ya maka melihatnya harus dengan pandangan teduh. Pandangan teduh itu yang gimana? Yang kita nggak bawa perasaan, oh kalau dia lebih baik daripada kita berarti dia penduduk surga, kita kotor, tidak suci, lalu kita ahli neraka. Ya nggak begitu. Setan itu membisikkan hati manusia untuk memandang orang yang menyampaikan kebenaran, memang begitu dorongannya. Jadi kita seolah harus suci, padahal kita kan sadar dengan logis bahwa Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam ya dicerca juga, dicela juga. Cara keyakinan itu nggak mudah, harus ada campur tangan Allah, hidayah. Makanya ya patokannya di doa. Nah, orang-orang yang punya penyakit hati itu kan 99% itu orang jarang berdoa. Berdoa maksudnya gimana? Bukan berdoa untuk keuntungan dirinya aja, bukan. Tetapi juga berdoa untuk diminta terhindar dari sesuatu. Nah, orang-orang yang sulit menerima nasihat kebaikan, apalagi datang dari ajaran agama, syariat Islam, maka selain tadi karena dia nggak berdoa, jarang berdoa untuk kebaikan dirinya, apalagi orang lain pun juga dia jarang berdoa untuk terhindar dari hal-hal demikian. Kan mungkin kita sering dengar tentang doa-doa Nabi, kebiasaan doa-doa Nabi untuk supaya terhindar dari banyak hal. Itu kan contoh bahwa kebaikan itu nggak cuma dari satu sisi doang. Seperti bertakwa kepada Allah, apa menaati perintahnya cukup? Enggak, menjauhi larangannya juga itu dari satu sisi ke sisi yang lainnya gitu. Jadi begitupun juga sama kayak tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita menyembah Allah iya, tetapi juga tidak menyembah selain Allah. Kalau kita nyembah Allah iya, tapi minta kepada yang lain selain Allah yang sebenarnya cuma Allah yang bisa memberikan, itu namanya syirik. Nah, jadi dalam Islam itu proporsional ketika menuntut ilmu agama ya begitu. Ini yang gue tahu ya, yang gue pelajari selama yang ngaji gitu. Gue kan juga orang awam, jadi nggak cuma tahu yang benar, juga tahu yang salah supaya apa, tidak tersesat gitu. Ketika ada hadis Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti kan kita harus tahu yang benar yang mana, yang satu golongan ini, dan yang selain itu kira-kira apaan aja, sehingga kita nggak terjerumus. Kenapa? Ya karena patokannya Nabi pernah menggambar gitu kan, di atas tanah, kalau nggak salah satu garis lurus, terus dibikin cabang dari garis lurus itu sendiri, lalu kata Nabi, ini jalan yang benar. Nah itu jalannya cuma satu, Shiratal Mustaqim. Jadi jalan yang benar, jalan yang lurus, artinya kebenaran itu memang cuma ada satu dan tidak bercabang. Nah kita masuk ke pembahasan yang awal tadi. Ketika kita melihat orang nih berbuat baik, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, nasihat agama, ya maka anggaplah orang tersebut itu ya sedang berusaha atau bertakwa semampunya. Ada yang Allah kurangkan dari satu sisi, ada yang Allah lebihkan dari sisi yang lain. Mungkin dia untuk suatu perkara hukum yang satu ini, misalkan tentang apa begitu, dia emang nggak tahu ilmunya di situ. Ya maka ya dia mengerjakan apa yang dia tahu aja. Tapi di sisi lain ada yang jelas itu memang nasihat agama. Misal langsung kita contoh deh. Misal ini orang nunjukin konten
menginfluence orang lewat kontennya, entah di YouTube, TikTok, atau yang lain, Instagram begitu, tentang misalnya sedekah gitu. Dia nunjukin ke kita bahwa sedekah itu ya melancarkan rezeki, memang faktanya begitu. Tapi mungkin di sisi yang lain kita lihat karena influencernya perempuan tuh kita lihat hijabnya belum syar'i. Ya udah, jangan lihat kesalahannya, lihat kebaikannya aja dulu. Banyaknya orang hari ini ya, netizen lah khususnya gitu, itu ketika orang nyampein kebaikan seolah-olah harus suci tanpa dosa dulu. Padahal ya kebaikan datang dari siapa aja. Ketika orang nyampein kebaikan malah dicerca, dihina. Ketika orang bukan menyampaikan ya, mempertontonkan, mempertunjukkan keburukan, malah ya orang santuy-santuy aja gitu. Ya malum sih, emang mendekati hari kiamat, fitnahnya begitu. Jadi perilaku manusia itu ibarat hitam dan putih sudah terbalik warnanya. Hitam dibilang putih, putih dibilang hitam, kiri dibilang kanan, kanan dibilang kiri. Itu namanya fitnah. Itu artinya mengelabui kita dari yang seharusnya untuk diketahui gitu. Ya benar ya, yang benar apa? Salah ya, salah apa gitu. Kan aneh ketika orang nyampein kebaikan, ya udahlah nggak usah dicerca gitu. Gue nih nyampein kebaikan, tapi ada satu kata-kata atau kalimat yang dimana salah memang menurut agama, tapi gue nggak tahu, bukan karena sengaja gitu. Terus lu nyampein niatnya untuk memperbaiki atau meluruskan yang salah, maka lu nyampeinnya harus dengan cara yang benar. Ya kalau sebagai netizen, berkomentarlah dengan bijak, kata-katanya tuh yang santun, yang sopan, yang halus, lembut. Tapi kenyataan yang ada sekarang kan ketika orang nyampein kebaikan lalu mungkin ada kesalahan gitu dalam penyampaian kata-kata atau bahkan dalil, salah ngasih dalil misalkan, padahal nggak sengaja begitu. Maka cara meluruskannya tidak dengan cara nyinyir, tetapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang halus. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau arahkan pikiran kita untuk ke hal yang ngelihatnya dari sudut pandang yang baik gitu. Coba lihat deh nih, setan nih yang mengarahkan kita untuk menyelewengkan kita dari pandangan yang udah jelas-jelas di hadapan kita baik, tapi ya malah outputnya buruk gitu, karena kita salah fokus gitu. Orang nyampein kebaikan malah kita kayak nyari kesalahan. Ada sebagian orang yang motong-motong video, nyari fitnah, motong-motong video, dihantam satu potongan video ustadz, satu video ustadz lainnya dihantam, jadi seolah-olah nah itu bikin fitnah. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kayak gitu. Kan kita nonton konten misalkan nih di TikTok, kita geser, ternyata channelnya dakwah ngebahas tentang misalkan maksiat yang kita lagi lakuin. Ya udah, kan nggak ada yang lihat lo, yang bikin konten itu juga nggak tahu lo nonton dia, yang nonton siapa aja nggak tahu gitu. Jadi ya kalau ngerasa kesindir itu kan sebenarnya satu bisa jadi pertanda dari Allah untuk datangnya hidayah, teguran dari Allah. Allah kan nggak mungkin ujuk-ujuk berfirman ke lo gitu ya kan, ya nggak begitu caranya Allah negur hambanya kan, lewat lain-lain gitu, lewat pertanda alam apa segala macam gitu, ketidaksengajaan, kebetulan itu ibaratnya istilahnya begitu. Jadi jangan, kalau kesindir itu tanda kita untuk memperbaiki diri. Jadi jangan baper, ya baper wajar lah. Makanya jadi kayak dada tuh panas gitu ya, kuping tuh panas dengar orang menyampaikan kebaikan. Ini gue bukan bikin konten yang satu ini nih, bukan berarti gue bermaksud untuk membela diri ya, enggak. Gue sama sekali enggak ada intent untuk bela diri, klarifikasi, bahkan ngapain untuk supaya gue enggak dibully, terus supaya membangun citra baik. Enggak, gue nggak butuh itu gitu. Yang menggerakkan hati manusia kan Allah, bukan kita. Sekuat-kuatnya kita ngejaga hati, kalau Allah mau twist, mau puter, mau balikin juga sebalik. Cuma ingat, Allah itu kan tidak zolim, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Jadi percaya aja udah, percayakan hati kita sama Allah, karena memang Allah yang ngatur hati kita, bukan diri kita. Kita sama sekali nggak ada kuasa. Jadi kalau kita ya sebagai konten kreator yang lain nih, semoga tetap istiqomah ya. Baper mah wajar, gue juga baper kok kalau misalnya ada komen yang menohok, komen yang nggak enak, negatif, toksik begitu.
iya nggak enak pasti baper ya wajar gitu. Tetapi jangan sampai nih buat konten kreator yang menjalani konten syariat Islam, mendakwahkan kebaikan dan kebenaran tentang suatu hukum di dalam syariat Islam, jangan kendor. Jangan ngasih kendor, itu ujian dari Allah juga. Bagaimana sekuat apa sih kita bertahan di dalam kebaikan. Nah, buat orang-orang yang masih toksik, coba dengarkan ini baik-baik. Kalau lu tetap toksik dan masih panas dada lu dan telinga lu, maka ya gue cuma mau bilang hidayah itu di tangan Allah. Yang bikin lo berubah itu Allah, maka satu-satunya jalan adalah lewat doa. Maka dari situ nanti kalau lu berdoa tahu Allah itu siapa sih, Tuhan yang lo sembah itu sifatnya kayak apa sih, maka nanti akan ngalir sendiri. Orang non muslim aja, orang kafir itu dapat hidayah tuh caranya unik-unik loh, unik. Kalau gue lihat konten di YouTube itu ada beberapa channel dari yang Jerman, Prancis atau mungkin Italia, yang lainnya begitu. Kalau dengan kesaksian dia mu'alaf ya, walaupun udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, 10 tahun menjadi orang Islam, tapi ketika dengan ceritanya mereka itu unik gitu loh, unik banget. Kayak kita bener-bener nggak pernah tahu, nggak bisa duga itu orang dapat hidayah tuh lewat apa begitu. Kayak kesannya tuh sepele buat kita ya, yang kita alhamdulillah Islam dari kecil, yang istilahnya Islam keturunan ya, itu bukan suatu hal yang indah. Kalau kita Islam keturunan malah bagus. Tinggal ketika dewasa ya pelajari Islam dengan benar. Jadi jangan sampai Islam keturunan dari kecil Islam tapi nggak tahu caranya sholat yang benar, ya kan aneh. Masa kalah sama yang mualaf. Dan ya kita doainnya buat teman-teman juga nih yang netizen yang sudah baik, pertahankan kebaikannya, juga jangan mudah kepancing dengan komentar-komentar yang menyakitkan itu. Karena ya anggap aja kalau kita mau teduh juga melihat orang yang toksik begitu, maka ya yakinilah memang mereka masih jahil, mereka masih bodoh, mereka masih belum berilmu. Jadi menanggapi, kan kata Allah di Al-Quran jelas, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Artinya orang yang bodoh dengan yang tidak bodoh kan nggak sama. Orang yang toksik begitu kan berarti bodoh, dia jahil. Maka kalau kita nggak mau sama dengan dia, maka reaksinya beda. Aksinya dia begitu tuh toksik ya, kita bereaksinya juga jangan toksik. Kita nggak boleh toksik juga, karena kita akan sama gitu. Jadi kalau di kemudian hari, ini udah gua patre ini dari sekarang nih, khusus orang yang mungkin punya intent ke gua sebelum dia nyerang, bahkan gua udah meng-counter duluan dengan cara apa. Nih gua kasih tahu nih, kalau di kemudian hari orang cari masalah sama gua, nantang gua, ngajak debat apa segala macam karena baper, karena gua menjelaskan nanti di kemudian hari memang akan ada konten tentang aliran-aliran sesat, terus gua ditantang, diajak debat terbuka apa segala macam. Ya, nasihat agama sederhana dan bagian dari akidah bahwa kita diminta untuk menghindari perdebatan. Dan begitu juga teman-teman nih, nggak usah ribut di komen. Kita dikatain apa kadrun, kadal gurun, begini, mabok agama, fanatik agama, ya biarin aja, biar gitu. Kalau kita nggak responnya sama, ngata-ngatain juga keji, nggak usah, jangan. Akhirnya apa? Ya ada sebagian loh, itu kalau ini gue lihat di YouTube, antara agama Islam sama Kristen, kita dikatain kadrun. Dari kitanya orang Islam ngatain yang Kristen, mohon maaf, ngatain Tuhannya langsung. Kan itu padahal agama udah ngasih tahu gitu loh, bahwa kita jangan sampai mencela agamanya orang, karena bisa jadi nanti dia mencela Tuhan kita lebih parah. Ya, berbeda keyakinan itu udah pasti di muka bumi ini. Kalau Allah mau kan Allah jadiin kita satu umat. Tapi Allah berkehendak lain dan hikmahnya besar. Jadi berbeda keyakinan itu wajar. Tetapi kan yang benar cuma ada satu. Ya udah, cari yang satu itu yang benar apa. Ketika lo udah yakin, ya udah konsekuensi dengan itu apa? Ya pertahankan sampai mati. Sebagaimana gua mempertahankan akidah gua, manhaj yang benar, Islam yang benar itu kayak apa? Bukan menurut gua, tapi menurut yang sudah Allah takdirkan kepada gua untuk gua pahami. Dan sebenarnya kalau dari sisi kita itu pemantiknya ya doa, cuma doa, nggak ada yang lain. Jadi ya mau gimana? Kemampuan ya semua orang punya batasan. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Iya, itu buat Allah, buat kitanya banyak nggak mungkin ya.
gitu. Jadi sadarinya kalau jangan ke diri kita gitu. Kalau kita berprinsip di dunia ini nggak ada yang mungkin, terus lu gitu yang memungkinkan, nah itu yang salah kaprah. Jadi ketika nanti di kemudian hari entah kapan matang ini kontennya tentang aliran-aliran sesat, maka ya gue akan mengcounter duluan dari sekarang bahwa ya udah lo kalau mau ngajakin debat apa segala macem, yakinilah gue hanya akan diam. Dan bagaimana yang gue bilang tadi sebelumnya, bahwa ketika kita komentar itu kan kita yang punya keputusan untuk ngapus, untuk ngedit, untuk nggak jadi komen dan lain-lain. Jadi ketika konten kreator kayak gue pribadi, gue upload itu video gue itu udah bener-bener dengan timbangan. Jadi kalau ada yang baper tentang pembahasan nanti ya di kemudian hari tentang aliran sesat, ya mohon maaf gitu loh. Gua kan nggak nyuruh lu nonton, gua kan nggak nge-share ke lu langsung bro, sis. Kalau muncul di feed lu ya udah gitu. Lu bisa bilang nggak tertarik, lu bisa apa, kalau bisa diblok ya diblok kayak gitu. Lu juga punya kuasa, sebagaimana gue juga punya hak gitu untuk upload konten, bikin konten. Sebagaimana lu juga punya hak untuk nonton atau nggak nonton.